Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polresta Serang Kota terus dalami dugaan perampokan berdarah di rumah Puri Anggrek. Lagi, seorang ibu di Pandeglang ditandu saat akan melahirkan di puskesmas. Kunjungi hunian sementara banjir bandang, Gubernur Banten didesak pembangunan huntang. Lima tahun sudah warga desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, menempati rumah hunian sementara. Mereka adalah para pengungsi korban longsor dan banjir di Lebak Gedong tahun 2020 silam. Terkatung-katung dengan keadaan yang tidak menentu, Gubernur Banten mendatangi warga penyitas di gubuk beratapkan terpal dan berdindingkan triplek. Di tempat tersebut, Gubernur Banten mendengar banyak keluhan dari warga, terutama mereka yang ingin segera pindah dari lokasi dan segera mendapatkan hunian tetap. Gubernur Banten juga sempat meninjau lokasi lahan seluas 5,4 hektar yang sudah disiapkan oleh Pemkab Lebak untuk relokasi warga korban banjir bandang. Rencananya pembangunan hunian tetap akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan melakukan pengerasan infrastruktur serta pematangan lahan. Tadi kami telah berdialog dengan masyarakat. Keinginan masyarakat adalah tetap dibangun hunian tetapnya di kawasan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Insya Allah secara bertahap kami akan melakukan upaya-upaya. Salah satu adalah melakukan pengerasan jalan supaya bisa diakses oleh kendaraan berat. Berikutnya secara perlahan kami juga akan merapikan atau mematangkan lahan yang seluas 5,4 hektar yang tadi sama-sama kita lihat bahwa memang itu agak tinggi ya lahannya, dan secara perlahan-lahan juga nanti beberapa hal yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan hunian tetapnya akan kita laksanakan. Disindir warga Lebak Gedong yang akan pindah ke Bogor, Jawa Barat karena nasib tidak menentu, Gubernur mengungkapkan jangan melihat lagi ke belakang. Sebenarnya kan yang terdampak ini ada 5 kecamatan, Cipanas, Sajra, Curug Bitung, Lebak Gedong, Maja. Hanya 2 kecamatan yang belum selesai. Maja 4 unit sudah dibangun oleh Perkim Provinsi, artinya oleh pemerintah provinsi. Sajra juga sama, Curug Bitung juga sama. Tinggal Lebak Gedong 221 unit yang akan dibangun insya Allah oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Cipanas oleh BNPB. Tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan sudah kita laksanakan. Pemkab Lebak bersama Gubernur Banten akan berupaya agar hak-hak warga yang tertinggal di hunian sementara bisa segera terwujud. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Beberapa hari jelang perayaan Idul Adha, lapak kurban di Pondok Aren, Tangerang Selatan mencatat 500 lebih ekor sapi sudah ludes terjual. Pada tahun ini permintaan sapi di salah satu lapak bahkan meningkat hingga 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan guna menarik pembeli, salah satu pedagang asal Wonogiri, Jawa Tengah ini menyediakan banyak promo, salah satunya beli 4 ekor sapi gratis 1 ekor kambing, beli 10 ekor sapi gratis 3 ekor kambing, dan hadiah menarik lainnya. Selain banyak promo, di tempat ini juga menawarkan timbang langsung, gratis perawatan, dan bebas ongkir. 500-an. Ini berapa kali beli? 2 kali. Kenapa beli sapi di sini? Karena pertama sapinya bagus, terus perawatannya baik lah, terus biasanya banyak promosi itu yang lebih. Beli sini dari mana? Dari Mampang, Jakarta Selatan. Menurut pedagang, jika sapi kurban di lapaknya telah diperiksa kesehatannya, baik dari Dinas Wonogiri maupun Dinas Tangerang Selatan. Harga sapi yang dijual antara 20 juta hingga 100 juta rupiah tergantung bobotnya.
Kalau di sini Sapipedia itu identik dengan promo ya Mas ya. Promo-promo setiap tahun itu selalu ada. Kalau seperti tahun kemarin beli 4 sapi gratis 1 kambing. Kemudian setiap pembelian sapi dapat kupon beli 10 sapi gratis 3 kambing. Tahun ini promo untuk DKM atau untuk panitia saya tambah Mas. Ini request dari para panitia, para DKM, yaitu kaos. Setiap pembelian 1 ekor sapi saya kasih free kaos 3 pieces. Kaos premium Mas. Berlaku kelipatan. Jadi kalau belinya 5 ekor, free kaosnya 15 pieces Mas. Seperti itu. Dan masih banyak promo yang lain. Di lapak ini tersedia beberapa jenis sapi, diantaranya jenis limosin, simetal, pegon, maupun peranakan ongol. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ikan mas sinyonya, yang merupakan ikan khas Kabupaten Pandeglang, kini telah memasuki pasar luar negeri. Untuk ekspor perdana, ikan mas sinyonya dikirim ke negara Vietnam. Pelepasan ekspor perdana ini dilakukan oleh pelaksana harian Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal atau Dirjen PEID, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tabrani pada Sabtu siang. Ikan mas ini merupakan hasil budidaya petani di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Ikan mas sinyonya memiliki ciri khas yakni dengan matanya yang nyaris tak terlihat, berwarna kuning keemasan dan memiliki bobot hingga 20 kg. Selain Vietnam, sudah ada beberapa negara yang telah meminta untuk dikirimkan ikan mas sinyonya tersebut. Kementerian Desa juga mendorong kepada seluruh desa di Kabupaten Pandeglang yang memiliki produk unggulan untuk bisa mengekspor produknya. Ini kami bersama Pak Wakil Bupati yang mewakili Pak Gubernur, yang mewakili Kementerian Perdagangan dan semua unsur yang hadir mengikuti kegiatan pelepasan perdana ekspor ikan mas sinyonya yang dibudidayakan di Desa Badung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan untuk perdana ini ekspor ke negara Vietnam. Ada beberapa negara yang meminta ikan mas sinyonya. Mudah-mudahan ke depan Desa Bandung melalui BUMDesnya ini bisa memenuhi atas permintaan-permintaan tersebut. Menurut Kepala Desa Bandung, jumlah ikan yang dikirim mencapai 5.000 ekor. Permintaan untuk ekspor itu ada 5 negara. Yang pertama dari Arab Saudi, yang kedua dari Singapura, terus dari Timur Leste, terus dari Malaysia, dan yang terakhir dari Vietnam, langsung kita kirim. Ada kemungkinan akan melakukan ekspor kembali ya Pak? 3 bulan setelah ini kami akan MOU, kami akan berangkat ke Vietnam, diundang oleh pihak Vietnam untuk MOU, yang mana nanti dalam MOU-nya itu untuk ekspor ikan mas sinyonya ini akan berkelanjutan, akan tertuang di dalam MOU. Ikan mas sinyonya ini diproduksi oleh komunitas ikan sinyonya Indonesia. Komunitas ikan sinyonya Indonesia sudah tersebar di mana-mana dan anggotanya sudah hampir mencapai 500 orang. Selain Vietnam, rencananya ekspor juga akan dilakukan ke sejumlah negara, yakni Arab Saudi, Singapura, Timur Leste, Malaysia, dan Vietnam. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.